Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saraji. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-37. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan. Kami percaya ketika Tuhan memberikan waktu bagi setiap kami, Tuhan mau lebih lagi berkarya melalui kehidupan kami. Ini kerinduan kami Tuhan, rindu dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-37 dengan tema ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Begini firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, seperti langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, ada sukacita, pastilah ada sukacita yang luar biasa untuk setiap kita. Terlebih ketika firman Tuhan menyapa kita dengan kalimat, aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Allah. Artinya apa? Tak seorang pun kita menjadi pribadi yang tertolak di hadapan Allah, menjadi pribadi yang tidak dianggap di dalam iman percaya kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tapi sebelum lebih jauh, mari kita melihat apa menjadi kekuatan di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai ayat yang ke-37 ini. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Yeremia itu menjadi pribadi yang menuliskan nats ini. Dia hidup di sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, pada masa kerajaan Yehuda dan sebelum dan selama penaklukan Babel terhadap Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Yeremia itu dipanggil Tuhan Allah untuk menjadi pribadi penyampai kebenaran firman Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada bangsa Yehuda yang terjerumus dalam dosa dan penyembahan berhala mereka. Dan di sini kita melihat melalui kitab Yeremia ini kedaulatan Allah itu ditegaskan bahwa Allah itulah sang pencipta alam semesta ini. Dan Allah itu sajalah juga yang menetapkan hukum-hukum moral dan rohani bagi setiap umat. Pilihannya bagi setiap umatnya. Dan di ayat yang ke-35, kita melihat bagaimana Allah menyatakan bahwa jika peraturan-peraturan alam semestanya dapat dilanggar, barulah keturunan Israel akan berhenti menjadi bangsa yang diakui olehnya. Dan ini adalah sebuah jaminan bahwa Allah akan setia kepada janjinya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, bahwa ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Meskipun mereka mungkin akan berubah, meskipun mereka mungkin tidak setia, tapi Allah itu adalah pribadi yang setia, dan ketetapannya tidak akan berubah. Yeremia sebagai penulis kitab ini ditulis sekitar 626 hingga 586 sebelum Masehi. Dan kita tahu bahwa dia diangkat sebagai nabi di Yehuda ketika situasi ini terjadi.
Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, nats kita Yeremia 31 ayat 35 sampai 37 ini menyampaikan pesan tentang kekekalan Allah dan kesetiaannya yang luar biasa terhadap janji-janjinya kepada umatnya. Meskipun Yehuda sedang menghadapi ancaman penaklukan dan menghadapi hukuman atas dosa-dosanya, namun Allah menegaskan dengan kesetiaannya bahwa ketetapannya tidak akan berubah. Dan ini adalah kekuatan untuk menguatkan setiap kita, menguatkan iman percaya kita dan pengharapan kita di tengah-tengah situasi ketidakpastian, di tengah-tengah situasi penderitaan pergumulan yang kita alami menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang ditegaskan dalam nats ini? Hal yang pertama adalah kedaulatan Allah. Nats ini menegaskan kedaulatan Allah atas segala alam semesta, atas segala umatnya. Allah adalah sang pencipta yang menetapkan hukum-hukum alam, menetapkan semesta ini dan unsur-unsur moral di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, tidak lain adalah ketetapannya yang tetap. Allah menegaskan bahwa hukum-hukumnya adalah tetap dan tidak berubah dan tidak akan tergoyahkan. Sebagaimana hukum-hukum alam semesta yang diatur begitu luar biasa sekali. Dan ini menunjukkan bahwa janjinya kepada umatnya tetap berlaku sampai kapanpun. Lalu apa yang ketiga? Yang mau ditegaskan adalah kekekalan bangsa Israel. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, meskipun Israel menjadi pribadi yang berdosa, meskipun Israel adalah pribadi yang menderita karena konsekuensi atas dosa-dosa mereka, namun Allah berjanji bahwa tidak akan berhenti menjadi pribadi yang mengasihi bangsa Israel sampai kapanpun. Dan ini menegaskan bahwa Allah itu adalah pribadi yang setia akan janjinya. Tidak hanya kepada Israel dahulu, tapi juga sekarang dan nanti. Yang keempat yang mau ditegaskan adalah sebuah kesetiaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah umat Israel ketika itu. Kesetiaan Allah terhadap umatnya. Dan ini kesetiaan yang luar biasa. Bahkan ketika umat Allah itu tidak setia, tapi setia Allah itu begitu sempurna. Dan disinilah kita lebih lagi mengenal Allah yang setia itu dengan penuh kasihnya, yang menginginkan bahwa setiap kita memperoleh keselamatan di dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi kaitan tema melalui perikop kita pada saat itu? Kaitan tema untuk ketetapan Tuhan yang tidak berubah. Di sini kita mengingat, di sini kita mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak akan berubah oleh apapun. Masih ingat lagi Tuhan Yesus tidak berubah? Ya, gambaran seperti itu dinyatakan. Yang kedua, kaitan kepada tema kita tidak lain adalah janjinya yang tetap. Artinya apa? Kalaupun bangsa itu, kalaupun umatnya mungkin berdosa dan membelok ke kiri dan ke kanan, tidak fokus, tidak berada di dalam janji Tuhan. Tapi janji Tuhan itu, ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak akan berubah. Janji itu akan tetap untuk selama-lamanya. Lalu kaitan temanya untuk yang ketiga, tidak lain adalah sebuah cerminan akan kesetiaan Allah. Kalaupun terjadi perubahan, kalaupun manusia itu tidak setia, Allah tetap setia menjalankan rencananya. Rencana untuk apa? Untuk memenuhi janjinya. Janjinya untuk apa? Memberikan keselamatan untuk setiap kita. Mari setiap kita bacalah apa yang dikatakan oleh Maleakhi 3 ayat yang ke-6 itu. Juga Yesaya 40 ayat yang ke-8. Bahkan juga apa yang disebutkan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17 itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik, lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi bagi kita yang pertama, yakinlah selalu dalam janji Allah. Ini artinya apa? Bahwa setiap orang percaya akan menemukan kekuatan dan penghiburan ketika dia yakin dan percaya akan janji Allah. Janji Allah itu tidak akan berubah meskipun engkau berubah. Yang kedua, sadari dan imanilah Allah yang berdaulat untuk setiap kehidupan kita, bahkan untuk bumi dan semesta ini. Maka jangan pernah menggantungkan
janji menggantungkan kekuatan kepada kedaulatan yang tak pasti. Hanya Allah yang berdaulat. Yang ketiga, adanya pertobatan dan kesetiaan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kalau engkau mengimani, kalau setiap kita memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang setia di dalam karyanya, di dalam janjinya, biarlah setiap kita juga setia kepada Allah kita. Biarlah setiap kita juga hidup sesuai dengan kehendaknya. Lalu apa yang berikut? Yang tidak lain adalah harapan dalam pengampunan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, sama seperti bangsa Israel ketika itu. Kalaupun kita harus berdosa, namun nats ini mengingatkan setiap kita bahwa Allah itu adalah Allah pengampun. Artinya apa? Setiap kita mendapatkan kesempatan, menemukan harapan bahwa pengampunan Allah itu juga tercurah dan ditawarkan untuk setiap kita. Maka datanglah kepada Tuhan, akuilah kesalahanmu, dan mintalah maaf pengampunan itu dari Allah saja. Lalu apa yang terakhir? Kekuatan dalam kesulitan. Ketetapan Allah yang tidak berubah itu mengingatkan kita bahwa Allah itu tetap setia dalam semua situasi. Bahkan ketika situasi sulit, bahkan ketika situasi kehidupanmu mentok, menghadapi jalan buntu, atau mungkin penderitaan, pergumulan dalam kehidupanmu, ingatlah, kekuatan Allah itu akan menyertaimu, akan memberikan solusi di dalam hari-hari kehidupanmu. Sebab apa? Itu yang Tuhan janjikan. Immanuel, Allah beserta kita, Allah besertamu. Maka tetaplah beriman kepada Allah saja di dalam Yesus Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, bahwa kami punya Allah yang tidak berubah, bahkan oleh kesetiaan dan janjinya untuk setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.